لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامة من شر الله الذي لا يضر مع اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Apa yang membuat kita terbelenggu dengan kesulitan, terbelenggu dengan gundah gulana, terbelenggu dengan kekesalan, terbelenggu dengan kepusingan. Bukan karena Allah tidak memberikan kita nikmat, bukan karena Allah tidak memberikan kita anugerah, tapi syukur kita yang tipis, syukur kita yang sedikit, syukur kita yang kecil. Ya. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, dengan perkembangan-perkembangan di media, mulai dari TikTok, Facebook, kemudian tetap itu 4 media itu semuanya hadir video-video saya. Ya. Lagi-lagi banyak sekali yang berkomentar. Ya. Saya sudah sholat tapi belum terkabul doa saya. Ini adalah komentar yang paling tertinggi. Ya.
Yuk kita sama-sama beristighfar. Kenapa hati kita tidak mau bersyukur? Sampai ada yang japri, buat makan aja susah. Dan saya katakan begini, ayo bunda, ini boleh didengar baik-baik ya. Tidak ada rumusnya, tidak ada dalam kamus. Orang dekat dengan Allah, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu bangun di tengah malam bersimpu di hadapan Allah, dan orang yang selalu bersedekah setiap hari, itu dimiskinkan oleh Allah. Enggak ada itu rumusnya begitu. Enggak ada rumusnya itu. Tapi faktanya Ustadz, hidup saya makin belangsak ini. Berarti ada yang salah, kan begitu. Berarti ada yang salah. Kalau nggak salah udah sering deh saya sampaikan ini. Kita lagi ke bengkel. Mobil kita lagi rusak. Kata tukang bengkel, ini harus diganti. Tapi apa tanggapan kita? Kita bilangnya, masih bisa diakalin nggak? Ya tukang bengkel nggak maksa ibu. Ketika ibu mengatakan, masih bisa diakalin nggak? Oh, ya bisa-bisa aja sih kalau teknisinya. Tapi kan resikonya ke siapa? Kan resikonya ke ibu sendiri, bapak ibu sendiri resikonya. Karena diakalin, ya nggak manjur. Ya. Mana yang bertanya? Nego. Apakah harus 8 rakaat tahajud? Ini kan pertanyaan yang saya geleng kepala ya. Apakah harus bangun tengah malam? Apakah harus ngaji? Apakah harus sedekah? Bapak Ibu, semuanya saya serahkan ke Anda semua. Mau mengikuti metode saya silahkan, nggak mau ngikutin juga nggak jadi masalah. Kan begitu. Ya, kan begitu. Ukuran tahajud nggak mesti harus 8. Ya, namanya tahajud, ya minimal 2 rakaat. Nggak mesti harus 8. Kenapa harus nyiksa diri bangun tengah malam? Ini kan pertanyaan yang, ya saya juga, Allahu Akbar. Setiap hari saya bimbing, kok belum paham-paham gitu. Kenapa harus bangun tengah malam? Karena kalau siang itu bukan tahajud. Kalau sore itu bukan tahajud. Kalau ba'da maghrib bukan tahajud. Tahajud itu dari ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Nah, begitu. Nah. Ya, ini. Ya Allah ya Rabbi. Salah penyampaian saya di mana ini? Kira-kira nih kok belum menyambung ini, ya. Bapak Ibu, ya, ceritanya kan ini kan gini. Konsepnya kan begini. Ceritanya kan Bapak Ibu kan ngeluh kan. Aku pengen masuk jadi santrinya Ustadz. Iya, terimalah tuh. Oh, ngajuin lah tuh proposal. Ya Allah. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Iya kan?
Ya. Ya otomatis saya balas dong. Kalau Bapak Ibu pengen ini, pengen itu, maka ayo. Ya. Bikin Allah senang. Ayo, bikin Allah takjub. Ayo, bikin Allah kagum. Kan begitu jawaban saya. Nah, terus, bagaimana caranya bikin Allah kagum? Bagaimana caranya bikin Allah takjub? Bagaimana caranya bikin Allah senang? Salah satunya adalah, yuk kita bikin Allah senang melalui sujud kita di tengah malam. 8 kita minimal tahajud kita 8 rakaat. Gitu loh maksudnya ayah bunda. Ya. Jadi jangan lagi nanya, apakah harus 8 rakaat? Ya nggak harus. Ya berarti kalau gitu Anda juga nggak harus ngajuin proposal langit. Ya. Jangan ngeluh, Pak Ustadz saya kena riba, Pak Ustadz gimana caranya hutang saya lunas? Pak Ustadz cita-cita saya belum terkabul. Berarti nggak usah juga. Apakah harus ngeluh? Kan begitu. Nah, iya kan? Nah, gitu Bunda ya, maaf, mohon maaf sekali. Ya. Bagi yang bertanya apakah harus, nggak harus. Ya, nggak harus. Semuanya saya kembalikan ke Allah, ke Anda semua. Jangankan namanya bangun tengah malam, jangankan tahajud, jangankan tilawah sedekah. Ya. Sholat 5 waktu itu sendiri semuanya kembali ke Anda. Mau sholat apa kagak? Kan begitu. Apakah harus sholat 5 waktu? Ya kembalikan ke diri Anda. Anda seorang muslim apa bukan? Kan begitu. Nah, jadi seakan-akan pertanyaannya, ya wallahu alam ya, apakah benar-benar sebuah pertanyaan atau ujian, kan begitu. Jadi, mohon maaf. Ya, semuanya saya kembalikan ke diri masing-masing. Apalagi, apakah harus sedekah di Pondok Sehat Malomo? Enggak harus. Enggak ada tuh dalilnya harus sedekah ke Pondok Malomo. Enggak ada dalilnya begitu. Enggak harus. Ya. Jangankan namanya mau sedekah di Pondok Sehat Malomo. Enggak sedekah aja. Enggak jadi masalah. Ya. Silahkan. Sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, cuma, mohon maaf. Kalau sudah seperti itu, berarti kan enggak usah ngeluh. Ya. Enggak usah ngeluh lagi. Nah, yang jadi masalah banget adalah sekarang ini, ngeluhnya tingkat dewa, ibadahnya tingkat rakyat jelata. Kan begitu. Astagfirullahaladzim. Oh iya, ngeluhnya tuh tingkat dewa, ngeluhnya, ngeluh. Tapi di minta ibadah, sedaik nih. Gitu. Nah, begitu ya. Nah, makanya kemarin saya bikinlah apa? PT. Ya. Lebih baik kita sholat, pikiran kemana-mana, daripada kita kemana-mana tapi nggak pernah sholat. Ya. Nah ini juga ternyata banyak yang nanggepin. Ya buat apa sholat kalau pikiran kemana-mana? Saya mau sholatnya nanti kalau saya udah fokus. Nggak bakal sholat tika paeh. Cek Sunda nama. Dek nama sempaja letuk mati beco. Ya. Kalau itu mau dipakai prinsip, tunggu saya bersih baru sholat. Tunggu saya fokus baru sholat. Nggak bakal sholat ente sampai mati. Nah, makanya kemarin tuh kenapa saya ngeluarin Allahu Akbar. Kenapa saya ngeluarin VT seperti itu? Karena ada aja nyelenting-nyelenting.
Saya mah pengen sholatnya fokus bukan karena hajat. Saya mah sholatnya bukan karena keinginan, bukan karena bukan karena hutang, bukan karena rezeki. Oh, bagus. Hmm. Ya itu bagus, silahkan. Hebat. Bahkan saya ingin berguru itu. Ya, saya ingin berguru. Kalau sholat Anda bukan karena sesuatu. Allahu Akbar. Gitu Bunda ya. Nah kan kalau ingatkan kisahkan sejarah kita ini, ya ingatkan kisahnya. Kenapa Bapak Ibu ketemu sama saya? Ya, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau Anda sudah miliarder, Anda sudah jadi orang sukses, kayaknya nggak bakal ketemu tuh sama saya. Nah inilah hikmahnya diambil. Ya, hikmahnya diambil. Ya, gara-gara saya dikasih ujian, gara-gara saya dikasih hutang banyak, gara-gara saya dikasih ekonomi yang melorot, gara-gara saya dikasih penyakit yang tak kunjung sembuh, gara-gara saya diuji seberat ini, alhamdulillah menjadi wasilah saya dekat dengan Allah. Nah, harusnya begitu pikirannya. Nah, begitu harusnya. Ya. Tapi bukan berarti jangan minta kaya. Bukan berarti jangan minta jadi miliarder. Enggak, minta aja terus. Ya, gitu. Ya Bu Bibi, ya Bu Sri. Allahu Akbar. Ya kan, ya kan jujur kalau seandainya Bapak Ibu udah maaf ya mondar-mandir turun naik dari mobil mewah, ya kemudian Bapak Ibu sama sekali nggak punya hutang, Bapak Ibu sama sekali nggak punya masalah, ya diturutin terus sama Allah keinginannya. Pertanyaan saya, ketemu nggak sama saya kira-kira? Nggak bakalan Bapak Ibu mau scroll video-video saya. Jemen nanelo. Kai, untuk apa? Untuk agen asal. Nasogi nak je. Aing mantos benghar. Gitu. Jangan naon. Ya begitu Bunda. Nah, wahai saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah sama-sama kita buka hati kita. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak protes, jangan terlalu banyak nego. Ya, tunaikan sajalah, jalankan sajalah. Ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah, boleh enggak Ustadz tahajudnya 2 rakaat aja? Ya Allah, saya kalau udah kayak gitu, hati saya nangis, cuma saya ketawa. Ya, ini apa wujud kelihatan tuh saya ketawa, tapi hati saya nangis. Kok masih apa ya? Ya, kok masih nego gitu loh. Ya. Dan itulah manusia Bu Nena, itulah manusia. Ya. Kalau nggak kepentok, tekor. Nah, baru tuh. Nah, ya kono seng yogi tak butuh fu. Aje na napa nengkara fu ngalatala na dia na tak butuh. Nah, mending kalau tak butuh, tak busuang. Ya. Terus kesungkur, tersungkur, kakarak tuh nginget. Astagfirullahaladzim. Nah gitu, biasanya gitu manusia tuh. Awe bang latala. Ya gitu kan, nyunsep. Kalau nggak nyunsep, nggak nginget Tuhan itu. Nah, ntar kalau udah nyunsep, nah baru
Iya ya, kemarin Ustadz Haris sudah ngingetin ya begini-gini. Nah, ya. Ya itulah tipikal manusia. Allah. Ya. Dan banyak terjadi ini ya Bunda. Bukan hanya kelas menengah ke bawah, menengah ke atas apalagi. Lupa daratan. Nah, nanti kalau udah mentok, kalau saya gue nade fajem tanyunyu deje mo ngarag na fuang latala. Tanyunyu pun asana pun ngarag fuang latala. Kalau diartikan bahasa Indonesia, kalau nggak nyunsep, nggak bakalan nginget Tuhan. Tunggu nyunsep baru nginget Tuhan. Kan begitu. Nah, nah begitu ya Bunda ya. Nah, oleh karenanya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua. Ayo. Ya. Sebelum kita nyunsep, sebelum kita tanyunyu, nasang yogi ayo. Jangan dikasih kesempatan untuk tanyunyu dulu, untuk nyunsep dulu. Ya. Ayo, kembali ke jalan Allah. Biarkanlah orang mengatakan, kamu sholatnya karena hajat, kamu sholatnya karena cita-cita, kamu sholatnya karena hutang, kamu sholatnya karena ingin kaya raya, biarkan. Ya, antepkeun, eloner ya. Jangan mau kelingero. Antepkeun, mas bodoh ting. Ya, ini urusan saya sama Tuhan, ini urusan saya sama Allah. Ya, manusia hanya bisa ngeliat topeng, tapi dia nggak tahu hati saya seperti apa. Begitu caranya. Ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu mau mendengar, ini mau mendengar nih, ya kiri kan, nanti Ibu nggak, Bapak Ibu nggak sholat nantinya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Al-Fakir Aris Alwi emang nggak diserang Bu, diserang saya. Dijelek-jelekin. Itu sesat itu si Aris itu. Itu si Aris itu ngajarin nggak benar itu. Ya. Masa orang disuruh sholat karena hajat? Masa orang disuruh sholat karena hutang? Masa orang disuruh sholat karena cita-cita? Masa orang disuruh sholat karena pengen kaya raya? Biarin. Kalau saya dengar kiri kanan kemarin itu, ya mohon maaf, nggak mungkin sampai jutaan penonton saya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena saya terbawa. Oh iya ya, nggak boleh nih sholat nih karena hutang. Oh nggak boleh sholat karena hajat. Nggak boleh sholat karena... Itulah. Terkadang manusia itu hanya melihat dari depan saja. Sudut pandang orang itu berbeda-beda. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat boneka dari jarak jauh, itu kita masih terka-terka. Ini kambing, kuda, sapi, atau kebo. Ya. Yang lihat dari belakang, ya, apa katanya? Wah, bukan. Ini mah kebo. Yang lihat dari samping, bukan, ini sapi. Ya, yang lihat dari depan, bukan, ini mah kambing. Ya. Yang lihat dari atas, oh ini mah kuda, ini mah. Nah, begitu. Itu manusiawi itu. Melihat seseorang itu kadang nerka-nerka. Belum kejadian udah menjustifikasi. Ini belum kejadian kita udah dituduh, kita udah terfitnah. Nggak usah ikut. Ini dalilnya mana? Wah ini sesat ini. Nggak ada tuh dalil. Sholat karena hajat, sholat karena cita-cita, sholat karena ini, sholat karena itu. Emang nggak ada dalilnya. Tapi Anda jangan menjustifikasi dulu. Nah, saya cuma jawab begini.
Ada namanya proses. Tidak ada di dunia ini, ya dengarkan baik-baik ini. Tidak ada di dunia ini manusia, ya, ya mungkin ada kecualinya kali ya, kecuali para anbiya, ya para nabi. Tapi kalau manusia akhir zaman, nggak ada di dunia ini sholatnya juk-juk langsung lillahi ta'ala, nggak ada. Nggak ada. Termasuklah Anda yang mendiskreditkan saya. Termasuklah Anda yang mencemooh saya. Coba introspeksi diri. Apakah Anda sholatnya langsung karena Allah? Enggak. Ya, enggak. Kita semua ini sholatnya pasti ada iming-iming. Kita semua ini sholatnya pasti ada keinginan. Kalau kita sholat tanpa keinginan, kayaknya nggak mungkin deh. Pasti ada keinginan. Nah, pasti ada keinginan. Nah, makanya kemarin VT saya itu, wah itu udah ribuan tuh lihat itu. Ya. Iya Pak Ustadz, betul. Awal mula saya tahajud itu karena hutang saya numpuk. Gara-gara saya berdoa dalam tahajud, hutang saya lunas. Akhirnya tahajudnya lanjut. Semakin istiqomah saya tahajud, Ustaz. Pertanyaannya, masih sholat tahajudnya masih karena hutang? Udah enggak. Terus sholat tahajudnya karena apa? Karena lillahi ta'ala. Itu. Begono ceritane, doe. Begono ceritanya Bu Le, Pak Le. Itu maksudnya. Nah, jadi jangan langsung mengambil keputusan. Ya. Ya. Inilah ilaha illallah. Gak usah ikutin. Ini ajarannya nggak bener ini. Si Aris ini. Ngajakin tahajud kok gara-gara hutang. Ngajakin tahajud kok gara-gara hajat. Pengen kaya raya. Minta ridho Allah. Cakep. Pertanyaan saya sekarang. Kita minta ridho Allah itu dengan apa? Iya kan? Ujuk-ujuk. Ridho Allah hadir. Syariat nggak jalan. Hakikat nggak jalan. Kagak ada sejarahnya. Tetap aja. Ya. Hakikat syariat itu harus berdampingan. Nggak ada tuh kisahnya langsung juk 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 juk. Hakikat aja terus tanpa syariat. Mimpi namanya itu. Nah, begitu ya Bunda ya. Nah, yuk sekarang saya mengajak kita semua. Ya, ayo. Mari sama-sama kita menerima takdir, segala takdir yang Allah berikan. Kan sudah sering saya sampaikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Tuh. Hai orang-orang beriman, mohonlah petunjuk pertolongan. Melalui apa? Salat, melalui sabarmu, melalui salatmu. Kan ini kan dalilnya udah luar kepala. Apa makna di situ sabar? Sabar di situ bukan berarti pangku tangan, bukan. Sabar itu berarti menerima segala ketentuan dari Allah. Takdir, kodrat, iradat Allah kita terima. Itulah namanya sabar. Tapi bukan berarti Allah membiarkan kita cicing wae memeko bawang. Enggak. Allah siapkan solusi. Apa solusinya? Wassobari. Ya, wassalah. Setelah kita dikasih kesabaran, baru kita dikasih solusi.
Apa solusinya? Sholat. Kan begitu. Ini kita digembleng. Kita digembleng. Ya, digembleng. Ya, ekonomi merosot. Hiruk pikuk keuangan. Ya, rumah tangga. Ya, hutang nggak beres-beres. Itulah buah dari sabar. Kita dikasih kodrat tuh. Nih, ente dikasih takdir begini nih. Nah, hadapinya bagaimana? Sabar. Tapi kan bukan sekedar sabar. Allah hadirkan apa? Sholat. Kan begitu. Ujiannya sabar, kunci jawabannya sholat. Nah begitu. Kan kita kalau ujian tuh kan dikasih lembaran soal. Itulah sabar. Kunci jawabannya di mana? Sholat. Itu. Kunci jawabannya sholat. Nah nanti di sholat itulah baru muncul tuh. Ya. Nah, disitulah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah. Hanya kepadamu lah aku menyembah. Dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kan begitu saudaraku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'adni. Kan 8 di situ permintaan kita. Itulah kunci jawabannya. Nah, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah. Di situ Bunda, puncak kenikmatan kita. Allahu Akbar. Berhubung waktu habis. Ini sebenarnya saya masih gerget. Pengen luruskan. Ya. Jangan lagi bertanya, apakah harus, apakah begini. Kenapa ketika Anda bertanya, apakah harus, berarti Anda ragu. Ya, enggak harus. Jangankan tahajud. Ya. Anda enggak sholat juga, bagi saya enggak jadi masalah. Itu urusan Anda sama Tuhan. Ya kan begitu ya. Cuma kan kasihan antumnya sendiri. Begitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Ya, semuanya kembali ke diri kita ya. Ya. Anda mau diangkat derajatnya sama Allah, dekati Allah. Ya. Yuk kita berdoa saudaraku. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Pak siapa ini? Pak Ahmad R96. Bapak, kita lagi membahas masalah semangat ini, Pak. Ya, nanti kalau bertanya itu nanti di VT saja, ya. Ya, jadi mohon maaf para jamaah sekalian, kalau saya lagi menjelaskan kayak gini, Bapak Ibu jangan mengeluarkan pertanyaan yang melenceng dari apa yang saya sampaikan, nggak bakal saya jawab. Karena saya lagi konsentrasi untuk menjawab untuk melanjutkan rangkaian-rangkaian tausiah ini. Ya, terkait dengan pertanyaan seperti itu, Pak Ahmad, mohon maaf, itu nanti boleh di VT, ya. Ya. Kan nggak mungkin saya membahas masalah sholat, membahas masalah tauhid, tiba-tiba membahas amalan Al-Fatihah, nggak nyambung banget, jomplang. Begitu Pak ya. Jadi mohon kerjasamanya, mohon maklum, jangan marah ya. Ya, ini kok Ustadz nggak balas? Ya andanya yang salah pertanyaan. Nah, gitu ya. Kalau di VT silahkan, nanti saya balas ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات استجب دعانا يا الله بقبول الدعاء يا الله بقضاء حاجاتنا يا الله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ya Allah ampunilah dosa-dosa kami semua dosa para arwah yang mendahului kami ya Allah khususan ila ruhi man ajazani Haji Muhammad khususan ila ruhi Ustazuna Haji Muhammad Arif Ustazuna Abah Guru Sepuh Ustazuna Haji Muhammad Ali Abdul Wahab jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, yang sakit. Yang sakit. Mana yang dari Lombok ini? Pak Haji Edi Mulyadi. Ya, ini kasihan ini. Terus Ibu Juliana. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Yang sedang sakit pokoknya. Yuk. Sakit di sini bukan hanya sakit lahiriah. Termasuk sakit batiniah. Ya. Sakit lahiriah tampak, kelihatan. Ya, tapi sakit batiniah tidak kelihatan, tapi mematikan. Nah, semuanya tanpa terkecuali, ya. Allahumma rabban nas. Biniatis syifa. Biniatis syifa, biniatis syifa. Kami niatkan untuk obat ya Allah. Khususon semuanya para jamaah kami, santri kami, para penonton kami ya Allah. Tanpa terkecuali. Angkatlah seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara kami ya Allah. Ayo Ibu Lina, siapkan air. Ya, semuanya siapkan air ya. Ini yang saya baca ini adalah khususon untuk ruqyah. Jadi kalau ada yang mau muntah, mau apa segala macam, dibuang aja ya. Ya Allah, ya Rasulullah, yunkan karamanya Hizbul Yamani untuk kesembuhan para jamaah kami ya Allah. Berkahan, mukjizat, syafaat dari Hizbul Yamani ini ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, nyunkeun karamahna Hizbul Yamani ya Allah untuk kesembuhan sadayana ya Allah. Semuanya ya Allah yamanan ya Allah. Siapapun penyakit lahiriah, penyakit batiniah ya Allah angkatlah semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa atasamtu bika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Bihaqqil khadri wa Ilyas wa bihaqqi kahijin mahijin kahjim mahjujin marjuin wa bihaqqi aijin jajrin wa bihaqqi hamuin hajin ajirin injasin mahmajun wa nuhi wa atasamtu bika min syarril jinni wal jinsi wa mazatis sayatin wa asma'ihim wa a'udzu bika min kulli balai wa baki dan wa baki aijin darasin wa nawarisin wa baki ahyan sarahiyan aduwunayya asba'ud wa bihaqqi azamatikal jalilati ya Allah ya Allah ya Allah ifitni min jamil balai wal afa wa bihaqqi Isa wa Musa wa bihaqqi Idris wa Syisa wa bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayata wa la nihayata wa atasamtu bika min syarril jinni wal insi bi sirri qiraatis sayki fastajib du'a ya ghiyatha mustagithin agithna ya man laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir iyasa yaskunu riha wa yatlalna rawakid ala zahri wa lahu ma sakana fil laili wan nahar was samawat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yurka bi khairin fala radda li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika semuanya ya Allah tanpa terkecuali para penonton kami jamaah kami santri kami tanpa terkecuali ya Allah angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah min syarri waja'ir riyahi wal isqami wal awrami wal jununi wal barasi wal jizami ma'ah dipegang penyakitnya, disebut penyakitnya, seluruh penyakit yang ada di tubuh mereka semua ya Allah tanpa terkecuali angkatlah semuanya ya Allah lahiriah penyakit lahiriah penyakit batinnya angkatlah semuanya ya Allah bihaqqila birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ya di empak-empak apa di empak-empak ini ya ayo ya innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi Allahumma dafa'ni kull hamil ghamin kama tashabbaki la ilaha illa anta wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu min 'abdin zalil 'asir ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illa hu rabbi anni masanad durru wa anta arhamur rahimin rabbi anni masanad durru wa anta arhamur rahimin fasayakfikahumullah wassalam hunazilan mutafarikatan min alatil qadir 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 ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Masya Allah. Aku yakin sembuh. Doa Hizbul Yaman itu tajamnya luar biasa. Sekarang kita minta di sesi terakhir ini. Ada 2 menit, 3 menit. Yuk. Angkat tangannya. Kita minta kepada Allah. Seluruh hajat terkabulkan. Ya. Minta sama Allah. Ya. Proyek-proyeknya digolkan oleh Allah sampai cair. Minta sama Allah. Allah berikan kita kekayaan. Minta sama Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita. Yuk. Jangan takut. Ya Allah. Ya Hanan. Ya Allah ya Manan. Ya Allah ya Fattah. Ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Ghani. Ya Allah ya Mughni. Ya Allah agnina. 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 Allahumma qina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwa.
Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa hasil maqasidana ya Allah. Wa hasil maqasidana ya Allah. Wa hasil maqasidana ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafada. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafada. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafada. Wa bil khairi ya fatahu faftahu bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahila. Wa bil khairi ya fatahu faftahu bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahila. Wa bil khairi ya fatahu faftahu bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum Abu ma kana yughni anhum min Allah min syai'in la hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Minta sama Allah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berlimpah ruah bagian al-zamzam yang tidak pernah habis-habisnya ya Allah. Ya Allah takdirkan, jadikan kami hambamu yang miliarder dermawan, yang hartaan dermawan, yang kaya raya tajam melintir ya Allah, agar kami tidak lagi hutang, agar kami tidak lagi riba, agar kami tidak lagi bangkai, agar kami tidak lagi pinjol ya Allah. Istajib doana ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah rumah tempat tinggal untuk saudara-saudaraku yang belum memiliki rumah ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kendaraan untuk saudaraku yang masih belum memiliki kendaraan ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah jodoh anak keturunan untuk saudaraku yang masih belum memiliki anak keturunan ya Allah, sama jodoh ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah tanpa terkecuali ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan ilmu ya Allah, kekayaan harta ya Allah, kekayaan iman ya Allah. Istajib doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala wa lam tu'min qala bala wa qabla qala fa as'al bata min at-tayr fatruhni alayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna hadir hadir hadir. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar seluruh aset-aset kami. Wa khususon ya'tinaka sa'ya nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Tumadauhunna. Ya Allah, berikanlah kemudahan kelancaran jamaah kami yang sedang umroh saat ini ya Allah. Travel kami ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran ya Allah untuk terus memberangkatkan tamu-tamu Allah ya Allah. Ya'tinaka saya nasr minallah fathun qarib wa sallallahu khairan hafizan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususan ila hajati wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib du'ana ya Allah, biqabuli du'ana ya Allah, qad hajatina ya Allah. Amin amin ya Allah ya mujib. Ya mujib, ya mujib, ya mujib as-sa'ilin. Amin amin ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Komentarnya sampai 2000 ini.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian rangkaian ibadah gedor pintu langit. 614 hari sudah. Yang tercatat ya, nggak tercatat puluhan. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Ada keharuan, kegembiraan. Setiap saya selesai memimpin doa ini bunda, bukan hanya bunda yang merasakan nikmatnya. Saya sendiri merasakan nikmat. Kayak ada dorongan. Dorongan spiritual. Ya. Kayak ada dorongan tuh, dorongan spiritual. Kayak HP yang sudah lowbat di charger. Udah gitu chargernya fast charger lagi. Ya. Insya Allah lunas hutang antum semua. Insya Allah diberi kesehatan. Insya Allah rezeki mengalir bagaikan air zam-zam. Bagaimanapun hasilnya nanti, asbabnya nanti, dari mana datangnya, itu rahasia Tuhan, itu rahasia Allah. Kita nggak tahu. Ada aja. Ada aja. Ya. Jangan kita yang menentukan. Karena kalau kita menentukan yang ada stres. Gagal maning, maning gagal. Ya. Begitu. Serahin sama Allah. Nanti Allah yang hadirkan. Ya. Perkara nanti datangnya dari mana itu bukan domain kita, itu domainnya Allah, itu urusannya Allah. Ya. Begitu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita, cuma kita tuh nggak sadar. Ya. Cuma kitanya nggak sadar. Allahu Akbar. Nggak sadar kita ini. Yang ada ngeluh aja terus. Padahal Allah tuh udah berikan kita keajaiban itu. Ya. Allahu Akbar. Nah begitu ya bunda ya. Terima kasih atas nama pribadi dan lembaga Pondok Sehat Malomo, pesantren tahajud, pesantren online yang fokus pada tahajud, tilawah, dan sedekah. Ya, kami menghaturkan terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua melalui Bapak Ibu yang sudah menyalurkan sedekah subuh dan Jumat barokahnya insya Allah menjadi asbab terkabulnya doa-doa kita semua. Lunas hutang. Ya, tercapai segala hajat, impian, cita-cita. Proyek gol semua. Ya. Iya Pak Ustadz, udah 2 tahun tapi belum gol-gol juga. Ya sabar. Ya. Nanti gol itu. Ingat yang saya sampaikan kemarin 3 perkara. Kalau enggak gol sekarang, nanti ditunda dulu. Kalau enggak nanti Allah ganti dengan golnya yang lebih gede lagi. Nah, begitu pemahamannya. Biar kita enggak gila, biar kita enggak stres. Ya. Ya. Biar kita enggak stres. Karena kalau seandainya antum semua, anda semua ini menganggap jalur rezeki kita ini cuma satu pintu, itu keliru. Allah bukakan kita jalur rezeki banyak sekali. Masalahnya udah tahajud belum? Masalahnya udah ngaji belum? Masalahnya udah sedekah belum? Kan begitu. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Insya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menjadi asbab terkabulnya doa kita semua. Mohon maaf, kondisi Japri di saya sedang kredit sehingga banyak yang belum saya balas. Ya, karena tangan saya cuma 2 bunda. Itu pun sudah dibantu dengan asisten-asisten saya. Itu juga masih belum kuat. Sudah ribuan. Ya, bahkan jutaan penonton. Ya. Saya mohon maaf. Tidak mengurangi rasa hormat saya ke ayah bunda semua. Insya Allah ayah bunda adalah keluarga saya, orang yang saya sayangi semua. Saling kita menggenggam erat tangan. Sembari kita berdoa, istajib doana ya Allah. Biqabuli doana, iqli hajatina ya Allah. Begitu. Ya. Sampai ketemu
jam 5 lewat, jantung Al-Waqiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janawali, Bu Bidan Ulan yang saat ini di depan Ka'bah ya. Oh, perjalanan menuju Madinah. Ya. Sehat selalu Bunda. Ya Bu Sri, Bu Wiwi, semuanya ya. Masya Allah. Bunda Kunti, ya. Bunda Kustanti, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Ya, insya Allah diberikan sehat semua, panjang umur. Dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena kalau saya sebutkan satu persatu, Bu, kayaknya 4 jam juga belum selesai nih. Ya. Komentarnya itu, Bunda, setiap pagi itu paling kecil 1.500. Apalagi yang di TikTok. Di TikTok tuh pernah komentar sampai 5.000. Ya, kalau di Facebook itu 1.300, 2.000, kemarin 2.500. Yuk lanjut istighfar, banyakin istighfar, minta sama Allah. Jangan ragu, jangan takut. Yang ragu takut itu kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak tahajud, kalau kita nggak tilawah, itu orang kita tilawah setiap hari. Allahu Akbar. Ya. Nggak usah takut, lunas hutang. Ya Allah, ya Rabbi, lunas hutang, nggak usah takut. Ada aja nanti jalannya. Ya. Nah, masalahnya sekarang kita udah dudukkan belum nih keyakinan kita nih. Ini keyakinan kita nih belum duduk, masih ngawang, ngambang. Makanya nggak lunas-lunas tuh hutang. Ya memang hutang Ustadz udah lunas. Alhamdulillah, aneh nggak punya hutang. Aneh punya hutang sama temen. Ya. Kenapa nggak dibayar-bayar? Kalau saya bayar nanti putus pertemanan saya. Allah. Ya, biar ada jembatan. Jadi hutang itu jadi jembatan. Karena kalau saya udah lunasin nanti putus. Jangan dibalik. Ini gara-gara hutang malah temannya putus. Alhamdulillah. Kan enak Bu Anjar ya, nggak punya hutang ya. Nikmat, nikmat hati itu. Nggak gundah, nggak gulana. Dan saya berdoa untuk antum semua, insya Allah. Kita semua santri privat tahajud hari Shalih tidak punya hutang lagi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tenang hatinya. Masya Allah, itu penontonnya 6.000 penontonnya. Di TikTok 6.000 penontonnya. Luar biasa. Tenang hati. Ya iya Bu, itulah munajat gedor pintu langit. Pasti tenang hati. Kalau nggak tenang hati, Ibu nggak usah ikut.